Foodies lagi ada jajanan ngehits nih di Tangerang, namanya donat jemblem. Bentuknya itu ngegemesin, warnanya super menggoda, varian rasanya juga banyak banget. Yang paling penting nih, harganya juga receh dong, cukup keluarin 6 lembar 1000-an aja. Waduh, alamat ngeborong ini sih. Foodies, sekarang aku ada di wilayah Tangerang, di mana aku lagi di tempat produksinya donat yang lagi viral, namanya donat jemblem. Donat jemblem. Tunggu, dari kata jemblem, kenapa namanya donat jemblem? Kalau di Tangerang itu, jemblem artinya gendut, montok, semok. Kalau dilihat dari tampilan luarnya benar-benar gendut, montok, dan semok ya, alias gemoy nih Foodies. Jelas, karena sebelumnya adonan donat ini sudah melalui proses selama kurang lebih 1 jam untuk menghasilkan tekstur dan bentuk donat yang gemoy. Donat yang udah mengambang kayak begini nih, nggak bisa langsung digoreng Foodies, harus melalui proses pembolongan dan pengempisan untuk mengeluarkan gas dalam adonan. Loh. Bener ya nih? Bener nggak? Kayaknya ini terlalu semangat banget. Ini terlalu semangat nih. Oh, salah ya? Kekuatannya superhero. Prosesnya simpel kok, nggak perlu pakai kekuatan otot kayak Lionel gitu ya Foodies. Yang ada malah hancur tar adonannya. Cukup tekan dengan lembut sampai gasnya keluar sedikit demi sedikit. Habis itu baru deh tuh dibolongin tengahnya pakai pipa. Nah, baru kelihatan kan identitas sejati si donat ya. Wih, Foodies, lihat nih, aduh, bolongan donat kita sudah jadi nih. Rupanya nggak semudah itu Foodies ya. Aku sampai grogi nih, keringetan Foodies. Aduh, Foodies nih dia donat kita, donat jemblem. Wah, kalau bentuknya kayak begini mah udah bisa disebut donat ya nggak sih Foodies? Yuk mending kita cetak dan bikin yang banyak aja biar makin banyak donatnya. Dalam sehari nih Foodies, rumah produksi ini bisa menghasilkan 2.000 sampai 3.000 donat. Widih, mantap betul. Oke Foodies, sudah jadi nih Foodies. Ini donat kita. Tetia. Oke, siap. Tetia, ini habis ini proses apa lagi kita? Masih harus di proofing lagi. Oke, aku nggak sabar nih. Habis proofing, terus nih aku pengen banget goreng. Nih habis proofing berapa lama nih? 1 jam. 1 jam. Prosesnya 3 sampai 4 jam satu kali adonan. Ternyata ya Foodies, untuk bikin donat tuh butuh waktu dan kesabaran juga loh. Ini biar hasilnya itu sempurna dan juga layak buat dijual. Mau lihat nggak Foodies nih? Caranya gini nih. Jadi dari tangan kita nih Foodies, ambil gini, baru kita. Oke, mantap. Sebelum proses goreng kayak begini nih Foodies, minyak harus dalam keadaan panas yang pas, yakni 170 sampai 180 derajat Celcius. Gorengnya juga nggak perlu waktu lama kok, cukup 2 sampai 3 menit aja. Yang penting warnanya golden brown atau kecoklatan kayak begini nih Foodies. Terus proses pengangkatannya agak dikeprok-keprok dikit. Kenapa? Biar white ringnya nggak turun. White trick. Iya, jadi garis putih yang di tengah donat, white ring. Proses penirisan kayak begini juga berguna supaya minyaknya turun semua. Jadi saat makan donat nanti nih tidak terlalu oily atau berminyak. Ngangkatnya juga mesti satset banget ya Foodies, karena kalau enggak warnanya jadi terlalu gelap tuh atau matang di satu sisi aja. Oke Foodies, ini dia donat jemblem kita sudah jadi nih. Tetia, ini kan donat kita udah jadi. Ini toppingnya ada berapa sih? Toppingnya ada belasan, tapi best seller biasanya tiramisu, coklat meses, coklat kacang. Wah, itu best seller banget tuh. Donat yang sudah selesai digoreng nggak bisa langsung dikasih topping ya, harus melalui proses pendinginan terlebih dulu. Tujuannya agar si toppingnya tidak meleleh. Nah, proses ini bisa memakan waktu kurang lebih setengah jam. Waduh, daripada ini perut makin keroncongan, mending kita langsung ke lapak aja yuk. Foodies, walaupun hitungannya belum ada setahun nih ya, donat jemblem ini udah punya 3 cabang loh di Tangerang. And you know what? Selalu habis dan cepet banget sold out di semua cabangnya. Wow! Foodies, lihat deh banyak banget nih donat jemblemnya dengan topping-topping yang banyak banget Mbak. Di sini nih kekasih aku nih Foodies. Ini mau jelasin, di sini ada topping apa aja coba? Banyak. Ada apa aja? Di sini ada coklat crunchy, Coklat, kacang. Wah. strawberry. Tiramisu nih paling best seller. Foodies pasti bertanya-tanya kan, kok tempat donatnya agak lain dan beda sih? Yes, donat jemblem punya konsep touchscreen atau tunjuk langsung diambilin. Dan lucunya lagi nih, banyak pembeli yang minta Kak Tia untuk jualan kotak kacanya juga loh. Kita akan cobain nih donat jemblemnya, ada tiramisu,
ada matcha almond, ada meses, sama aku mau request Apa tuh? kacang. Ah, boleh. Oke? Emang ya foodies, kalau udah lihat donat warna-warni kayak begini tuh bawaannya kepengen sikat semuanya aja. Ya nggak sih? Donatnya udah di tangan, ya udah mari kita makan. Pecah. Emang bener ya foodies, rotinya itu sangat berpengaruh banget. Kenapa? Karena dia lembut. Kan tadi kan aku sempat ngobrol kan, katanya rotinya tuh tidak meninggalkan jejak di dalam mulut. Tapi emang bener loh, ya lihat ya. Lembut dan soft banget teksturnya foodies. Jelas karena kan donat ini menggunakan bahan-bahan premium. Walau begitu harganya masih receh kok foodies, cuma 6.000 aja per biji. Secara rasa dan tekstur memang 11-12 ya sama donat kentang. Tapi sebenarnya tentu beda dong ya. Donat jumlah ini kan gak sama sekali menggunakan kentang, jadi pure menggunakan tepung terigu dan telur. Rasa donat itu kayak nggak getir di langit-langit mulut kita loh. Terus toppingnya, kan maaf nih biasanya misalkan aku beli donat di pinggir jalan itu toppingnya, oh iya berasa topping aja. Tapi ini makan udah ketelan pun itu masih ada semuanya di mulut. Jadi rasanya itu tetap tertinggal. Rasa manis pada toppingnya juga high quality banget. Pantas aja kalau dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan 200-300 donat. Bahkan nih terkadang donat itu belum jadi, tapi udah keburu habis atau sold out. Teksturnya juga nggak bikin lengket atau keset gitu ya di mulut. Semuanya lumer menyatu dengan adonan donat yang lembut. Pantas aja kalau makan ini tuh nggak cukup satu. Wah, sisa satu foodies. Emang ya kalau misalkan donat dibikinnya pakai hati, bahannya premium, emang bahaya banget nih foodies nih. Tuh kan, makan satu, malah nggak sadar kalau udah habis. Apalagi kalau donat ini tuh disantap sebagai sarapan or cemilan di sore hari kayak sekarang ya. Sambil minum teh dan nontonnya makan receh dong, bos. Sudah bener. Foodies bisa datengin yang ada di kawasan Perumnas, Kelapa II, dan Bojong Nangka. Bukanya setiap hari kok, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Yuk diborong donatnya, yuk bisa yuk. Dijamin kamu gak bakalan nyesel ya foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh.